Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudianto dari SD Negeri 035 Busu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Kesempatan ini saya akan mengikuti apresiasi guru inspiratif tahun 2022 Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan praktik baik saya yang berjudul Pulihkan Literasi dan Numerasi Siswa melalui Math City Map. Krisis pembelajaran yang telah terjadi selama COVID-19 seketika membawa perubahan pada wajah pendidikan di Indonesia. Perubahan yang paling tampak adalah pembelajaran yang mulanya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Intensitas belajar mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selama PJJ, siswa rata-rata hanya belajar dalam waktu 2-4 jam. Di sekolah saya, di SD Negeri 035 Busu sendiri, rata-rata hanya melakukan proses pembelajaran selama 2 jam. Keterbatasan akses internet, perangkat digital, serta kapasitas guru, orang tua, maupun siswa merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Di tengah keterbatasan yang ada, berbagai strategi dilakukan oleh sekolah. Dalam berbagai identifikasi, setidaknya ada 5 proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama masa pandemi. Yang pertama, di wilayah dengan akses internet dengan perangkat memadai menggunakan platform seperti Google Classroom ataupun platform lainnya. Yang kedua, di sekolah-sekolah yang akses internetnya bagus dan memadai, tetapi kapasitas guru tidak memadai, maka melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan Messenger, WhatsApp, ataupun platform yang lain. Yang ketiga, di beberapa sekolah yang memiliki akses internet terbatas melaksanakan proses pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil dari rumah ke rumah. Yang keempat, terdapat sekolah yang menggunakan mouth to mouth message, yaitu pesan dari mulut ke mulut. Dan yang kelima, bahkan ada sekolah yang meliburkan siswanya. Hal itulah yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan lost learning, yaitu di mana kondisi siswa mengalami kehilangan kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, bahkan tidak mampu menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas maupun mengalami efek majemuk karena tidak menguasai pembelajaran di setiap jenjang. Dalam kondisi lost learning ini, sebagai seorang guru, kita tidak boleh kehilangan akal untuk mengembalikan atau memulihkan semangat belajar siswa. Ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Salah satu, seperti praktik baik yang saya lakukan, yaitu upaya memulihkan pendidikan yang saya lakukan dengan memanfaatkan atau dengan menumbuhkan kembali kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui Math City Map. Nah, bagaimanakah kegiatannya? Saksikanlah presentasi saya berikut ini. Perencanaan pemulihan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya tidak bisa hanya berdiam diri, berpangku tangan, apalagi pasrah terhadap keadaan. Satu hal yang bisa saya lakukan adalah memberikan upaya untuk membangkitkan dan menumbuhkan kembali jiwa literasi dan numerasi siswa melalui sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model contextual learning dan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai objek pembelajaran. Dalam upaya pemulihan pendidikan yang bisa dilakukan adalah menumbuhkan kembali literasi dan numerasi siswa melalui Math City Map.
Pelaksanaan pemulihan pembelajaran. Siswa adalah sasaran utama dari kegiatan ini. Akan tetapi, kita juga tidak boleh melupakan guru. Karena guru adalah orang yang berdiri di depan siswa untuk menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat. Sebelum mengimplementasikan kegiatan ini, terlebih dahulu saya harus terjun ke lapangan untuk membidik objek yang akan menjadi objek pembelajaran bagi siswa. Setelah itu, saya membuatkan tas atau tugas yang nantinya akan diselesaikan oleh siswa, lalu kemudian saya membuatkan trail atau jalur yang akan dilewati oleh siswa selama dalam menyelesaikan misi perjalanan nanti. Dalam pemulihan pembelajaran ini, awalnya saya memulai dari kelas sendiri bersama dengan siswa kelas 5 SD Negeri 035 Busu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam proses pembelajaran ini, siswa merasa sangat senang dan bahagia karena proses pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan karena mereka belajar secara kontekstual di luar kelas yang dilakukan secara berkelompok, sehingga selain menikmati keindahan lingkungan sekolah, mereka juga mampu bekerja sama dan berkolaborasi secara kelompok dalam mengasah kemampuan literasi dan numerasi mereka. Setelah sukses mengimplementasikannya di sekolah, saya juga berusaha melakukan pengimbasan dengan cara berkolaborasi dengan beberapa komunitas praktisi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, seperti MGMP Matematika Wilayah 2 Kecamatan Wonomulyo dan kelompok kerja guru Kecamatan Tapango. Lalu para peserta mengimbaskan di sekolah masing-masing. Evaluasi implementasi pemulihan pembelajaran. Belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu bahaya. Evaluasi yang bisa saya lakukan adalah dalam pemanfaatan web aplikasi MathCityMap dalam mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa itu membutuhkan waktu khusus dalam pembuatan tas dan trail. Oleh sebab itu, guru membutuhkan konsentrasi dalam membuat tiap-tiap bagian dalam aplikasi tersebut. Pada step akhir adalah tindak lanjut. Setelah melakukan evaluasi, maka langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Yang pertama, saya menganalisis karya siswa untuk perbaikan ke depan. Yang kedua, ini adalah hal yang pertama dilakukan. Oleh sebab itu, masih ada hal-hal yang perlu dikuatkan kepada siswa, seperti pembiasaan penggunaan aplikasi MCM atau MathCityMap agar mampu memahami setiap langkah dalam kegiatan dan peningkatan dalam memahami teks panjang di dalam aplikasi tersebut. Nah, demikianlah presentasi video yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar.